Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Dia. Kita mau bangun mezbah hari ini biar Tuhan bertahta atas setiap penyembahan kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bernafas dengan sehat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan walaupun apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami akan tetap berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena kami mau mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat setiap kami datang pagi ini memberikan penyembahan kami, memberikan pujian kami. Yesus bertata atas pujian, bertatalah atas penyembahan kami. Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Perbuatan-Mu nyata atas hidup kami. Pemeliharaanmu nyata atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu sempurna. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, Engkau yang menyertai kami sepanjang malam, bahkan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami boleh alami. Sebelum kami memulai segala aktivitas pagi ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami masuk di dalam jalan-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Tentunya kita hari ini bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan mungkin ada saudara yang sedang sakit, tetaplah bersuka cita. Ya, Yesus sanggup menyembuhkan setiap kita. Baik, ya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini saudara, yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mulai. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah." Ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Ayat 17, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang, masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan apa yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya, saudara, sesuatu yang luar biasa kita dapat dari pelajaran apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ini. Ketika itu ya di sini diceritakan Yesus dan murid-muridnya ya datang ke satu tempat. Ya, lalu ada satu rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem itu datang menemui Yesus. Lalu mereka melihat beberapa dari murid Yesus itu makan dengan tangan najis, ya. Kenapa dikatakan tangan najis? Karena mereka tidak cuci tangan. Ya, mereka tidak cuci tangan lalu dianggap itu najis. Karena adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu, setiap kali makan mereka harus membasuh tangannya. Ya, yang tidak mencuci tangan itu dianggap najis dan melanggar adat istiadat. Lalu mereka protes dan Tuhan berkata, ya betapa pandainya kamu menjaga adat istiadat sementara kamu menyepelekan perintah Tuhan. Ya, mereka hanya melakukan hal-hal yang lahiriah saja. Ya, pokoknya apa yang lahiriah, adat istiadat itu yang mereka lakukan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, karena ini soal makanan, murid-murid makan. Yesus berkata pada orang banyak di situ, tidakkah kamu tahu bahwa yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam mulut, bukan makanan. Karena apa yang masuk ke dalam mulut itu ya tidak masuk ke hati, tetapi masuk ke perut lalu dibuang di jamban, di toilet. Itu nggak ada hubungannya dengan najis atau tidak najis. Tetapi yang menajiskan orang, kata Yesus, bukan apa yang masuk dari mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan. Ya, Yesus berkata, mengapa perkataan itu yang menajiskan orang? Karena perkataan itu keluar dari hati. Ya, dan tadi kita sudah membaca Yesus berkata di sana, karena dari dalam diri, dari dalam hati seseorang, itu timbul dan muncul semua yang jahat. Pembunuhan, fitnah, nafsu, ya, ketamakan, segala macam hal-hal yang jahat itu yang keluar dari dalam diri orang, dari mulut orang, itulah yang menajiskan. Dengan kata lain di sini, saudara, ya, Yesus sedang memberitahukan kepada kita semua hari ini, ya, apa yang bisa menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan kita. Kejahatan, kelicikan itu keluar dari hati, dari dalam hati keluar lewat mulut. Orang itu kalau perkataannya ya selalu menyakiti orang, menyinggung orang, menyudutkan orang. Ya, di status Facebook, di mana saja itu menandakan bahwa hatinya penuh iri dengki. Kalau perkataannya itu perkataan yang kasar, suka merendahkan orang, itu yang bikin orang najis, bukan makanan. Sering kali orang berpikir bahwa makanan itu yang menajiskan, tetapi Yesus berkata, ya, semua makanan itu halal.
ya, tapi bukan berarti semua boleh dimakan. Kita juga harus memilih, ya. Salah satu contoh, ya, kenapa kita nggak boleh makan darah? Bukan karena haram. Di perjanjian lama itu darah diharamkan. Tapi di perjanjian baru, ya, Rasul Paulus berkata segala sesuatu tuh boleh, tapi apakah itu berguna? Kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena di dalam darah itu tersimpan semua penyakit. Contoh, orang kalau sakitnya itu apa, dites ambil darah biar ketahuan ada virus apa dalam darah. Nah, bayangkan kalau saudara minum darah binatang atau makan darah binatang, itu sama dengan makan semua penyakit yang ada dalam binatang. Itu kotor, ya, bukan soal haram atau halal, tetapi nggak baik, ya. Tapi pada intinya Yesus berkata semua makanan itu halal. Karena yang menajiskan orang bukan yang masuk ke mulut. Yang masuk ke mulut itu nggak masuk ke hati. Turun masuk ke perut lalu turun di jamban, keluar di toilet jadi kotoran. Tetapi apa yang menajiskan orang? Perkataan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari dalam hati. Waktu kita perkatakan sesuatu kepada orang lalu orang itu sakit hati, maka itulah yang menajiskan orang. Karena itu hari-hari ini mari kita menjaga hati kita. Dengan kita menjaga hati, kita juga menjaga perkataan. Saudara, orang yang perkataannya menyinggung, suka menyudutkan, perkataannya menyakiti, itu berarti hatinya juga tidak beres. Kalau hati kita beres, maka perkataan kita beres. Kita bisa menilai orang itu dari statusnya di Facebook, di Instagram. Ada orang itu yang bikin status negatif di Facebook, ya, semua persoalan keluarga dibawa di sosial media. Itu menyatakan bahwa orang ini hatinya itu, ya, bermasalah. Itu menajiskan orang perkataan kita. Ya, Tuhan mau saudara supaya kita menjaga hati kita. Hati yang kudus, hati yang tulus. Orang kalau hatinya bersih, maka perkataannya juga bersih. Mari kita menyadari sekarang bahwa makanya ini penting. Tuhan berkata, Tuhan itu menilai hati, melihat hati. Bukan apa yang ada di luar, tapi yang ada di hati. Kenapa? Karena dari hati, Yesus berkata, timbul semua hal yang jahat dari dalam hati, itu yang menajiskan orang. Ya, segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, yang ada di hati, yang keluar di mulut, itu yang menajiskan orang. Saudara, penting bagi kita hari-hari ini menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Hati ini tidak ada orang yang bisa lihat. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Mari kita menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan sehingga kita tidak munafik. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, kalau ada sesuatu di hati kami yang tidak beres, Tuhan tolong ubahkan. Kami mau dipulihkan, kami mau dibaharui. Hari ini kita mengerti kebenaran bahwa Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, saudara, ya. Dan karena hati orang itu jahat, maka perkataannya juga jahat. Tapi kalau hati kita bersih, perkataan kita juga bersih. Meneduhkan banyak orang. Mari kita mau berdoa bersama, kita meminta Tuhan untuk menjagai hati kita. Biar Tuhan sentuh hati kita dan ubah hidup kita. Senantiasa menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Kita boleh meminta agar Tuhan yang sanggup mengubahkan hati kita, menjamah setiap kita, saudara, agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan, Bapa, ajarku mengerti Tuhan. Amin, amin.
pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan. Amin, amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajar kami mengerti Tuhan, amin. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, sentuh hati kami hari ini. Engkau yang tahu kebenaran di hati kami. Mulut kami bisa berkata mengasihi, tetapi hati membenci. Hanya Tuhan dan kamilah yang tahu. Ajar kami menjadi orang-orang yang tidak munafik, Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang terus mau memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Biarlah apa yang terucap dari mulut kami, yang keluar dari mulut kami adalah perkataan berkat, bukan perkataan jahat yang menajiskan orang. Ampuni kami kalau selama ini kami berdosa dengan perkataan kami dan sikap hati kami. Tapi Tuhanlah yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap kami yang hari ini akan menjalankan setiap pekerjaan, tugas, baik yang ada dalam rumah, yang di luar rumah, di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dan biar apa yang kami lakukan hari ini dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Diberkati para suami, diberkati istri, diberkati anak-anak. Kami semua mau terus hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan menjadikan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan menjagai, melindungi. Terima kasih Bapa. Engkau juga terus berkati Indonesia. Bapa berkati, jauhkan dari segala gempa, malapetaka, bencana. Mereka yang sedang ada di dalam pergumulan hari-hari ini, yang sedang dilanda oleh musibah apapun, Tuhan Engkau menjadi Tuhan perlindungan bagi setiap mereka. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu sehingga engkau menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati dan diubahkan Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan menyertai. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati